Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan review jurnal tentang sistem informasi perpustakaan yang dibuat oleh Ahmad Yusril Mahendra dan saya Suila. Next. Jurnal ke-1. Di sini pokok permasalahan penelitian yakni sistem perpustakaan di SMP Negeri 3 Kota Bekasi saat ini masih menggunakan metode konvensional dengan pencarian, peminjaman, dan pengembalian buku dilakukan secara manual. Hal ini menyebabkan masalah efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan perpustakaan, seperti kesulitan dalam menemukan buku yang ada di perpustakaan dan seringkali buku yang diinginkan tidak tersedia. Nah, jadi perlu adanya perubahan dan peningkatan dalam sistem perpustakaan untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk tujuan penelitian, yakni dapat mempermudah pengolahan data perpustakaan dan meningkatkan pelayanan perpustakaan pada SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Dari subjek penelitian, yakni berada di SMP Negeri 3 Kota Bekasi. Kemudian menggunakan metodologi penelitian waterfall. Dan metode analisa sistem menggunakan black box testing. Nah, kemudian untuk cara pemecahan masalahnya, yakni metode yang digunakan pada pengembangan sistem informasi ini menggunakan metode waterfall yang terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu analisa kebutuhan, desain, pembuatan, pengujian, dan pemeliharaan. Nah, pada jurnal ke-1 ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan GL. Yang relationship diagram. Nah, dari hasil penelitian yang dilakukan pada SMP Negeri 3 Kota Bekasi, yakni menghasilkan sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis website. Nah, sistem ini sudah diuji menggunakan black box testing. Sistem informasi perpustakaan tersebut akan memberikan kemudahan bagi petugas dan anggota perpustakaan dalam melakukan kegiatan peminjaman buku, serta memungkinkan anggota perpustakaan untuk mengetahui buku-buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian, kritik dan masukan dari reviewer, yakni dalam jurnal ini lebih mengarah ke kebutuhan sistem yang diperlukan dalam implementasi. Next. Untuk jurnal kedua, permasalahan penelitian, penerapan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di institusi pendidikan termasuk perpustakaan merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja serta daya saing lulusan. Penerapan TIK di perpustakaan membantu dalam proses bisnis, mengatasi masalah seperti ketidaksesuaian pencatatan data buku dengan jumlah fisiknya, dan kesulitan dalam pembuatan laporan karena pencarian data yang dilakukan secara manual. Kemudian tujuan penelitian, yakni penerapan TIK dalam perpustakaan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dengan mengatasi permasalahan seperti pencatatan data konversional dan menyebabkan ketidaksesuaian jumlah buku, serta pembuatan laporan yang sulit karena pencarian data manual. Dengan ini, manajemen perpustakaan berbasis komputer pencatatan data menjadi lebih mudah, akurasi jumlah buku terjamin, dan pembuatan laporan lebih efisien. Subjek penelitian ini berada pada SMK Merah Putih Bekasi. Untuk metodologi penelitiannya menggunakan RAD atau Rapid Application menggunakan RAD. Next.
Kemudian langkah pemecahan masalahnya pada RAD. Nah, RAD sendiri itu adalah metode proses pengembangan perangkat lunak yang bersifat inkremental, terutama untuk waktu pengerjaan yang pendek. Langkah-langkah dalam pemecahan masalah tersebut yakni ada 3. Yang pertama, perencanaan kebutuhan, kemudian proses perancangan dan penerapan. Next. Untuk bahasa pemrogramannya di jurnal kedua ini, di jurnal ketiga ini tidak dijelaskan. Kemudian menggunakan diagram rancangan sistem LRS. Nah, hasil penelitiannya yakni implementasi metode RAD pada sistem informasi perpustakaan dapat disimpulkan sebagai berikut, yakni metode RAD cocok digunakan untuk sistem yang tidak terlalu besar dan kompleks. Peranan teknologi informasi dan komunikasi sangat penting dalam proses bisnis di semua bidang, termasuk pendidikan. Kemudian kritik masukan dari reviewer, yakni dalam jurnal ini lebih mengarah ke kebutuhan sistem yang diperlukan dalam implementasi. Next. Untuk jurnal yang ketiga, permasalahan penelitian, yakni penggunaan teknologi komputer pada perpustakaan SNPN 1 Kertahanyar terbatas pada pendataan anggota dan koleksi buku melalui aplikasi Microsoft Excel. Namun data peminjaman buku, pengembalian denda, informasi koleksi buku kurang akurat. Jadi masih menggunakan alat manual. Kemudian tujuan penelitian yakni untuk meningkatkan kinerja pengelola perpustakaan agar lebih efektif dalam mengelola data perpustakaan dan juga agar menambah minat baca para anggota atau para siswa SNPN 1 Kertahanyar. Subjek penelitiannya yakni SNPN Waterfall dan metode analisa sistem tidak dijelaskan pada jurnal tersebut. Next. Untuk langkah pemecahan masalah, yakni metode yang digunakan pada pengembangan sistem informasi menggunakan waterfall terbagi menjadi 5 tahapan, yaitu analisa kebutuhan, kemudian desain, pembuatan, pengujian, dan yang terakhir pemeliharaan. Untuk jurnal selanjutnya oleh Mas Yusril, kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya akan menjelaskan mulai jurnal keempat, yaitu permasalahan penelitian. Perpustakaan SD memiliki koleksi buku bacaan dan pelajaran yang memadai, namun pengolahan datanya masih dilakukan secara manual. Terdapat sekitar 3.280 buku yang terdiri dari buku fiksi, non-fiksi, dan referensi. Jadilah karena itu dibutuhkan sebuah aplikasi untuk mempermudah pengelolaan data buku perpustakaan sehingga lebih efisien dan efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan berbasis website dengan barcode. Tujuan utamanya adalah memudahkan peminjam, pengembalian, dan pendataan buku secara akurat dan efisien. Jadi dengan sistem ini, perpustakaan dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengurangi kesalahan pendataan yang mungkin bisa terjadi pada sistem manual sebelumnya. Untuk subjek penelitiannya adalah perpustakaan sekolah dasar. Untuk metodologi penelitian itu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan metode waterfall di abstraknya. Untuk metode analisa sistem atau metode pengujiannya itu menggunakan white box, black box, dan populasi. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam penyelesaian masalah dalam penelitian kualitatif deskriptif. Yang pertama yaitu mencari identifikasi permasalahannya, kedua review literatur, yang ketiga desain penelitian, yang keempat pengumpulan data, yang kelima analisis data, keenam interpretasi dan kesimpulan, ketujuh pelaporan penelitian, dan yang terakhir yaitu diskusi dan diseminasi.
Untuk bahasa pemrogramannya di jurnal tersebut tidak dijelaskan menggunakan bahasa pemrograman apa. Untuk diagram rancangan sistem, yaitu menggunakan flowchart, diagram konteks, dan data flow diagram. Nah, dari hasil penelitian di jurnal ini yaitu menghasilkan sebuah sistem informasi perpustakaan menggunakan barcode pada SD membantu pengolahan data perpustakaan. Hasil penelitian menunjukkan skor keseluruhan sebesar 79%, menunjukkan efektivitas sistem dalam meningkatkan pengolahan data perpustakaan. Jadi untuk kritikan masukan dari reviewer yaitu dalam jurnal ini yang berjudul Sistem Perpustakaan Barcode lebih menjelaskan penggambaran alur sistem dan kebutuhan sistem yang diperlukan dalam implementasi. Lanjut ke jurnal yang kelima, yaitu permasalahannya adalah perpustakaan di SMK Karya Bakti Purbalingga. Ini memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan perpustakaan. Tujuannya adalah memberikan pelayanan perpustakaan yang mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan perpustakaan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, diharapkan perpustakaan dapat dengan mudah mengelola data perpustakaan. Dari tujuan jurnal ini yaitu pembuatan sistem baru dengan teknologi informasi berbasis web dilakukan dengan membangun aplikasi Sipus KB. Subjek penelitiannya yaitu SMK Karya Bakti Purbalingga. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan Software Development Life Cycle atau disingkat dengan SDLC. Metode waterfall di abstraknya. Untuk metode analisa sistem utama pada pengujian itu menggunakan black box testing. Langkah pemecahan permasalahan yaitu menggunakan metode waterfall ya. Untuk tahap-tahapannya sama seperti jurnal sebelumnya, yaitu yang pertama analisa kebutuhan, kedua desain, tiga pembuatan, empat pengujian, baru yang terakhir yaitu pemeliharaan. Untuk bahasa pemrograman yang dipakai adalah HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Untuk diagram rancangan sistem yaitu menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan Logical Relation Structure (LRS). Untuk hasil penelitiannya yaitu website perpustakaan SMK Karya Bakti memudahkan akses informasi dan data perpustakaan. Fitur pencarian buku memudahkan pengunjung mencari buku yang diinginkan. Anggota dapat melihat jangka waktu pengembalian buku melalui menu cek status peminjaman. Aplikasi Sipus KB mempermudah pustakawan mengakses dan membuat laporan pada perpustakaan. Website ini juga memfasilitasi kritik dan saran dari pengunjung melalui buku tamu. Untuk kritik atau masukan dari reviewer yaitu lebih menjelaskan gambar alur dan sistem kebutuhan yang diperlukan dalam implementasi yang bersama dengan sebelumnya. Yang terakhir yaitu jurnal ke-6 itu permasalahan penelitian yaitu perpustakaan SDN Surodadi 1 masih menggunakan metode manual dan pendataan peminjaman dan pengembalian buku. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya data peminjaman dan kesulitan bagi petugas dalam mencari data buku yang dipinjam. Tujuan penelitian yaitu SDN Surodadi 1 perlu membuat sistem perpustakaan di SDN Surodadi 1. Subjek penelitiannya yaitu berada di SDN Surodadi 1. Metodologi penelitian yang menggunakan metode prototype. Untuk metode analisa sistem dan metode pengujian itu di situ tidak dijelaskan menggunakan apa. Untuk langkah pemecahan masalah dan penelitian yaitu menggunakan metode pengembangan yang sangat cepat dan pengujian model kerja aplikasi baru melalui proses interaksi yang berulang-ulang sehingga dapat digunakan dengan baik. Berikut adalah gambar model prototipe-nya, yaitu yang pertama komunikasi, kedua perencanaan secara cepat, yang ketiga pemodelan perencanaan secara cepat, yang keempat pembentukan prototipe, dan yang terakhir adalah penyerahan sistem. Hasil bahasa pemrograman yaitu menggunakan PHP Framework atau kode CI. Diagram rancangan sistem menggunakan use case diagram dan class diagram. Hasil penelitiannya itu memiliki fitur transaksi peminjaman dan pencarian data sesuai yang sudah melakukan transaksi buku. Jadi dari pengujian tersebut sudah menghasilkan respon positif dari pengguna. Jadi membantu memudahkan administrasi bagi petugas perpustakaan. Untuk masukan dari reviewer yaitu dari judul jurnal ini yaitu lebih gambar menu dari web perpustakaan tersebut, namun tidak memberikan penjelasan tentang cara penggunaan aplikasi web perpustakaan oleh pengguna. Selain itu tidak ada penjelasan mengenai pengguna yang terlibat dalam aplikasi tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sistem ini dapat diterapkan dengan baik pada subjek penelitian tersebut.
Untuk perbandingan review artikel, jadi dari jurnal yang pertama yang berjudul Sistem Informasi Perpustakaan Penggunaan Metode Waterfall, keunggulannya lebih menggunakan metode waterfall ya, tahapan struktur perencanaan matang sebelum proses pengembangan dimulai. Kekurangannya yaitu perubahan signifikan dalam kebutuhan atau desain sistem selama pengembang dapat membutuhkan waktu yang lama dalam metode waterfall karena harus kembali ke tahap awal dan melalui seluruh siklus pengembangan. Di zona yang kedua, itu kelebihannya adalah menggunakan metode RAD, sama-sama bagus dari metode waterfall dan RAD. Untuk kekurangannya tergantung pada pengetahuan dan keahlian tim pengembang. Jika tim tidak memahami metode ini atau kurang memiliki keahlian yang cukup, risiko kegagalan implementasi dapat meningkat. Untuk yang ketiga, zona ketiga yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis website memungkinkan akses online ke koleksi perpustakaan dari mana saja dan kapan saja. Ini memudahkan pengguna untuk mencari dan mengakses informasi tanpa harus datang ke perpustakaan secara fisik. Untuk kekurangannya dari zona ketiga itu kendala yang mungkin timbul adalah kurangnya akses internet stabil bagi siswa atau pengguna, menyebabkan kesulitan dalam mengakses informasi perpustakaan. Untuk yang keempat yaitu keunggulannya menggunakan penggunaan barcode ya, sistem informasi pustakaannya. Jadi proses pengembalian pencari buku itu lebih cepat karena menggunakan barcode. Tapi kekurangannya adalah karena sistem barcode ini menggunakan energi ya kan. Jadi minat barcode untuk membaca dan mengenali informasi itu jika ada gagal perangkat keras atau kerusakan pada kabel label barcode, maka proses peminjaman dan pengembalian buku dapat terhambat. Untuk yang kelima yaitu sistem kelebihannya adalah mungkin sama juga mempermudah ya untuk mengakses perpustakaan, ya kan? Mulai dari peminjaman dan pengembalian serta pencarian. Untuk kekurangannya yaitu karena dia meskipun situs dapat diakses secara online, ada kemungkinan bahwa beberapa pengguna tidak memiliki akses ke internet atau perangkat yang dibutuhkan ini, jadi dapat menjadi kendala dalam mengoptimalkan penggunaan sistem. Untuk zona yang keenam, itu kelebihannya adalah sistem perpustakaan tersebut di SDN sudah tadi berhasil dijalankan ya dengan lancar, jadi mempermudah untuk pustakaan tersebut menjalankan proses peminjaman, pengembalian, dan pencarian. Dari kekurangan ini, itu sistem perpustakaan perlu dikembangkan dengan keamanan yang lebih rumit, membatasi akses langsung ke database, dan menambahkan fitur backup file untuk mencegah manipulasi data dan kehilangan file. Jadi sekian dari kami. Apabila ada kurang lebih, saya mohon maaf. Assalamualaikum.